Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang decisions atau pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan. Kata lainnya juga bisa berupa branching, percabangan, bisa juga flow control. Jadi kita mengontrol arah aliran program atau juga kata yang lain yang sepadan ya, yang memiliki arti yang sama adalah conditioning atau pengkondisian. Ya, jadi decision, pengkondisian, uh, kontrol alur program, ya itu adalah kata-kata yang yang menjelaskan konsep yang sama, yaitu bagaimana kita apa mengatur percabangan ya, arah aliran dari program Java ya. Nah, beberapa kata kunci yang bisa saya sebutkan adalah pengkondisian dengan menggunakan if, else, ada juga switch ya, switch case, dan juga ada beberapa keyword yang lain seperti break dan return. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pengkondisian dengan menggunakan if. Oke, ya ini adalah kode program yang akan saya gunakan untuk menjelaskan percabangan, pengambilan keputusan, pembuatan keputusan, ya decisions, pengkondisian atau alur kontrol alur program ya. Ya, 135 line. Nah, dalam melakukan percabangan, dalam melakukan programming, itu ada berbagai macam cara untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi tidak hanya satu cara untuk memecahkan satu masalah, tetapi ada beberapa cara ya yang bisa kita gunakan untuk memecahkan suatu masalah ya. Nah, demikian juga di Java, percabangan ini ya itu bisa bermacam-macam ya strateginya. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan program jadinya terlebih dahulu ya. Jadi ini adalah output programnya. Saya jelaskan ya, saya jalankan decision, saya run. Nah, di sini programnya akan meminta kita menginput suatu nilai dari 0 sampai 100. Saya isi 81,5 ya. Nanti di outputnya akan ditampilkan ya. Nilai saya adalah A dan ada juga pernyataan bahwa saya telah lulus ujian ya. Seperti itu. Oke. Nah, di dalamnya sini saya memiliki berbagai macam metode atau operasi untuk menentukan angka ya, nilai. Nilai A, B atau C atau D atau E dari angka dari 0 sampai dengan 100 yang saya input. Selanjutnya, kemudian dari nilai angka tersebut, saya juga memiliki beberapa metode yang digunakan, ada 2 metode yang digunakan untuk menentukan apakah saya lulus atau tidak. Ya, ada short exam di sini dan ada juga exam di sini. Ya, saya lanjut lagi dengan menjelaskan metode pertama yang akan saya gunakan ya untuk penentuan nilai, yaitu pengkondisian dengan menggunakan if. Ya. Nah, if-nya di sini itu saya memiliki beberapa if yang berada pada level yang sama ya. Jadi nanti ada juga yang namanya nested if ya. Jadi dalam if ada if ya, ada juga if else ya. Tapi di sini saya akan menggunakan yang pertama saya akan jelaskan caranya menggunakan if yang berada pada level yang sama ya, beberapa if di sini. Nah, di if di sini alur programnya adalah seperti ini ya. Kita masukkan skor di sini ya, skor yang kita input di sini ya. Itu nanti akan diambil ya next double sebagai double ya. Kemudian dipassing sebagai parameter di metode getIfMark ya. Sebelumnya marknya terlebih dahulu itu kita set atau inisialisasi dengan nilai karakter Z. Oke.
Ya, misalnya skornya masuk ke sini, ya. Marknya saya inisialisasi dengan E terlebih dahulu, ya. Oke. Nah, di sini kalau masuk ke pengkondisian, kalau misalnya skornya lebih besar daripada 80 atau sampai dengan 80, nilainya saya set jadi A, ya. Kemudian masuk lagi ke sini, dicek lagi. Jikalau skornya itu lebih besar daripada 80, kurang dari 80, maka nilainya adalah B, ya. Kalau skornya itu lebih rendah daripada 60, maka nilainya C, ya. Cek lagi, kalau skornya itu lebih rendah dari 20, maka nilainya adalah D. Jikalau skornya itu lebih rendah dari 10, maka nilainya adalah E, ya. Oke, setelah itu kemudian kita return nilai dari mark, ya. Nah, biar lebih jelas, ya, saya pasang bookmark di sini, ya. Kita debug kode programnya agar lebih jelas. Oke, saya jalankan decision ya programnya. Nanti diminta output di sini ya, input di sini. Saya masukkan misalnya nilainya adalah 30 ya. 30. Saya input start ya. Nanti programnya akan berhenti di breakpoint ini ya. Dan kita mau inspeksi variabelnya. Oke, jadi ini adalah variabel yang direkam oleh debuggernya. Jadi kita punya nilai skor ya. Isinya adalah 30. Kita maju step over ya, baris per baris. Ya, 30. Ya, 30 lebih besar daripada 80. False ya. False. Jadi dia nanti akan masuk ke bawah. Ya. Dicek lagi. 30 kurang dari 80 benar ya, benar. Jadi kita set marknya jadi B. Ya. Marknya B. Di sini skornya dicek lagi apakah kurang dari 60. 30 kurang dari 60. Iya, benar. Marknya di set jadi C. Ya. Oke. Nah, di sini lagi. Kita cek lagi. Ya, 30 kurang dari 20. Salah. Jadi dia tidak masuk ke baris 50. Ya, dicek lagi. Oke, ternyata 30 kurang dari 10 juga false ya. Nah, jadi mark yang terakhir yang di-assign itu adalah C. Jadi nilai 30 itu adalah C. Nah, kalau kalian perhatikan ya, cara yang ini ya, tiap kali alur kode programnya itu menjumpai if, maka skor harus dicek ya. Jadi ada berapa pengecekan di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi skor harus melalui 5 kali pengecekan ya. Terus dia juga harus mengalami 2 assignment ya, pemberian nilai ya. 2 pemberian nilai yaitu di-assign dulu sebagai B ya, baru kemudian di-assign lagi sebagai C di sini ya. Karena 30 itu memenuhi kondisi skor kurang dari 80 dan skor kurang dari 60. Walaupun pada akhirnya nilainya adalah C. Ya, nanti kita akan menemukan cara yang lebih efisien ya di fungsi yang akan saya jelaskan berikutnya. Jadi tidak harus selalu nilai skor ini dicek ya. Tidak harus melalui 5 kali pengecekan. Tapi cukup sekali pengecekan kalau misalnya sudah terpenuhi, maka kita bisa langsung mengembalikan nilai yang ditemukan ya. Oke, saya jalankan lagi ya. Jadi mark di sini adalah C ya.
Jadi marknya adalah C. Oke, seharusnya ini saya komen terlebih dahulu. Oke, mungkin saya coba berhentikan dulu ya. Saya komen di sini. Kemudian saya jalankan decision, saya isi 30 lagi. Ya, jadi nilainya adalah C dan saya berhasil lulus dari ujian. Oke. Nah, saya sudah menjelaskan tentang get if mark ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang get if else mark. Oke, kita lanjut lagi ke get if else mark. Get if else mark, open declaration. Nah, ini adalah get if else mark. Nah, kalau yang sebelumnya get if ya, kita tidak menggunakan kata kunci else ya. Dan sekarang kita mau gunakan kata kunci else di sini. Ya. Nah, alurnya seperti ini. Ya, kita inisialisasi dulu variabel mark dengan angka E ya. Kemudian alur programnya adalah dia cek terlebih dahulu skor ya, apakah lebih besar dari 0. Kalau misalnya sudah terpenuhi ya, maka dengan menggunakan else, blok-blok yang berikutnya ini itu akan langsung di skip sama alur programnya. Ya, jadi dari 62 nanti kalau misalnya A itu adalah kalau skornya adalah 81 ya. Skor itu 81 itu lebih besar atau sama dengan 8. Nanti alur programnya dia akan langsung lompat ke baris 72 dan akan langsung mengembalikan nilai mark ya. Ini kalau menggunakan else ya. Jadi kalau misalnya sudah terpenuhi masuk ke dalam blok tersebut, maka blok-blok berikutnya itu akan di skip sama alur programnya. Saya taruh breakpoint di sini ya. Kemudian kita debug. Oke. Saya misalkan isi 80,81 aja ya, biar gampang. Ya, programnya akan berhenti di sini. Ya, kita step over ya. 81 lebih besar sama dengan 80 ya. Jadi mark di sini akan diisi dengan A ya. A. Kita akan step over lagi. Perhatikan ya. Dilakukan pengecekan di sini ya. Ya, karena di sini false ya. False. Sorry. Karena sudah terpenuhi di sini ya. Jadi pada saat blok di sini ya, akhir bloknya itu programnya akan langsung lompat ke akhir blok rangkaian selanjutnya ya. Dan akan langsung lompat ke baris 72 dan akan mengembalikan nilainya. Jadi nilai 81 itu adalah A ya. Saya resume ya. Oke. Nah, kita coba sekali lagi. Misalnya saya coba nilainya adalah B ya. B berarti 61. Saya coba debug 61 ya. Saya enter ya. Di sini dia cek 61 lebih besar sama dengan 80. False ya. Jadi nanti dia pindah langsung ke sini ya. Skor 61 cek benar. Ya, dia assign B ke mark ya. Pindah ke blok berikut ke akhir bloknya ya, karena sudah terpenuhi, sudah masuk, dia akan langsung pindah ke mark ya. Jadi marknya di sini adalah B ya, marknya adalah B. Oke, saya lanjut, saya resume. Jadi 61 ya, marknya adalah B. Nah, jadi ini adalah perbedaan antara else, if else dan
dengan menggunakan banyak if. Kalau kita menggunakan banyak if pada level yang sama, ya, nanti kita akan alur programnya pasti akan mengecek secara keseluruhan, ya, semua kondisi if ya yang berada pada level yang sama. Dan tentunya kalau kalian perhatikan ya, untuk if else ya, kalau misalnya satu kondisi blok if-nya itu sudah terpenuhi, maka blok berikutnya itu tidak akan dikunjungi, dilewati oleh alur programnya. Tentunya ini akan membuat program lebih efisien ya, jikalau kita memiliki banyak pengkondisian if ya. Jadi kalau misalnya salah satu terpenuhi, maka sisa blok else if yang ada itu tidak akan dicek lagi ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan program itu sendiri. Apakah perlu semuanya dicek ataukah kalau misalnya salah satunya sudah terpenuhi, maka sisa blok else if yang ada itu bisa dilompati. Oke, ya selain get if mark dan get if else, ya selain if aja dan if else, kita juga bisa membuat if blok if itu bersarang ya. Jadi di dalam if itu ada if yang lain. Ya, atau bisa juga di dalam if else ada if yang lain, ada if else juga, atau ya di dalam if ada if else dan seterusnya ya. Nah, kita mau lihat wujudnya nested if seperti apa. Saya klik kanan, open declaration. Nah, ini adalah salah satu bentuk nested if ya, nested if. Jadi di dalam if itu kita masukkan if lagi, di dalam if kita masukkan if lagi dan seterusnya ya. Ya, untuk menentukan nilai dari mark. Jadi kalau misalnya ada pengkondisian ya, nanti dia akan masuk ke sini. Taruhlah misalnya nilainya adalah 81 ya. If score 81 ya, lebih besar sama dengan 20 benar ya. Kita isi mark dengan D. Kemudian kita isi skornya lagi dengan karena 81 lebih besar dari 40, masuk lagi. 81 lebih besar dari 60, masuk lagi ya, benar. Kita isi nilainya dengan B dan seterusnya sampai dengan yang terakhir adalah A ya. Setelah itu keluar lagi dari blok, terus ke sini dan kita kembalikan nilai mark yang terakhir ya. Oke, biar lebih jelas, saya jalankan aja kode programnya. Kita debug 99 ya. Masuk ya, true, marknya itu adalah D. Perhatikan ya, berubah dari E jadi D. True lagi ya, jadi marknya jadi C. Skor benar lagi ya, marknya jadi B dan marknya jadi A. Terus setelah itu langsung lompat ke sini ya, karena tidak ada perintah yang akan dieksekusi di bagian akhir blok ya. Yang blok if-nya ini jadi langsung ke baris 90. Oke, saya coba jalankan. Kayaknya A. Sekarang kita mau coba supaya nilainya misalnya adalah D ya. Berarti skornya mesti lebih besar daripada 20 ya. 20 saya jalankan sekali lagi. Misalnya 25 ya. 25 saya enter. Berhenti di breakpoint, saya jalankan step by step. 25 lebih besar dengan 20, iya, marknya adalah D ya. Kemudian dicek lagi 25 kurang atau lebih besar sama dengan 40, false ya. Jadi nanti dia akan langsung lompat ke 90. Jadi ini yang disebut dengan nested if ya. Jadi di dalam if ada if lagi. Itu tidak harus
if semua ya, tapi juga bisa if, else ya. If, else, if juga bisa di dalamnya, di dalam block if ya. Jadi tergantung kebutuhan dari programnya sendiri. Tinggal kreativitas kalian bagaimana menyusun semua block if-nya ini agar bisa sesuai dengan solusi yang dibutuhkan oleh programnya tersebut. Oke. Ya, kita lanjut lagi dengan penggunaan multiple conditions pada block if-nya ya. Nah, kalau selama ini kan kita hanya menggunakan satu pengkondisian di sini ya untuk block if-nya. Ternyata kita juga bisa menggunakan lebih dari satu pengkondisian ya. Nah, intinya yang ada di dalam block if ini ya, blok kondisinya ini itu adalah aljabar boolean atau logika boolean ya. Jadi if seperti misalnya aljabar n ya, operator n untuk aljabar boolean berarti kalau misalnya kalian masih ingat tabel kebenaran yang kalian pelajari terlebih dahulu di SMA ataupun SMP gitu kan, ataupun di tempat yang lain ya. Kalau operator n itu kan dan ya, berarti kedua-duanya itu mesti true supaya bisa menghasilkan true ya. Jikalau ada salah satunya yang false saja, maka hasilnya pasti false ya. Kalau or ya, or berarti operator or atau paling tidak mesti ada salah satunya yang true untuk menghasilkan nilai true ya. Ada juga XOR dan lain sebagainya ya. Jadi kalian mesti ingat kembali aljabar boolean ya, gerbang logika. Oke, ini adalah multiple condition-nya. Nah, di sini juga saya ada buat modifikasi ya. Selain menggunakan variabel mark ya di sini yang akan dikembalikan di akhir metode atau operasi ini ya. Saya tidak menggunakan variabel lagi, tetapi saya akan langsung return nilainya ya, supaya blok-blok sisa yang ada itu tidak harus dieksekusi lagi ya, tetapi ketika dia sudah masuk ke dalam satu blok, kita langsung kembalikan nilainya ya. Oke, misalnya saya pasang breakpoint di sini ya. Nah, keuntungan dari metode ini adalah saya tidak perlu variabel. Jadi kalau misalnya sudah dapat masuk, kondisinya terpenuhi, ya, saya akan langsung balikan nilainya. Ya, jadi sisa bloknya itu tidak perlu dieksekusi. Atau misalnya nilainya masuk ke nilai B, ya, blok sisanya ini tidak akan perlu dieksekusi. Oke, saya coba jalankan, ya. Kita mau masuk di blok mana? Taruhlah blok C ya, atau ya blok C aja. Blok C ini saya kasih nilai 45 ya. Saya jalankan, saya input nilainya 45. Saya enter. Nah, programnya berhenti di sini di breakpoint ya. Skornya itu 45. Saya jalankan ya. 45 lebih besar dari 80. Sama dengan 80. Salah. Pindah lagi ke blok if berikutnya. 45 lebih besar 60 dan kurang dari 80. Iya, false ya. Oke, jadi return B-nya ini di skip. Kemudian saya cek lagi. Ya, 45 lebih besar sama dengan 40 dan kurang dari 60. Ternyata dua-duanya benar ya. Kurang dari 40 dan lebih besar dari 40 dan kurang dari 60. Ya. Ini saya masukkan ke berarti true ya. Nanti dia akan masuk ke sini ya, ke return C. Jadi nilai C ini nanti langsung akan dibalikan ya. Dibalikan ya. Jadi blok ini tidak akan tereksekusi. Ya, nilai C-nya masuk.
Oke, ini saya jalankan ya. Saya step over, nilai yang dibalikan adalah C. Ya, fungsi ini akan mengembalikan nilai C yang tadi ya. Get multiple value-nya adalah C. Saya step over lagi. Nah, mark-nya ini nanti akan menerima nilai C dari get if multiple condition mark ya. Jadi mark sekarang ini adalah bernilai C. Dan seterusnya. Oke, saya jalankan. Oke, C, you pass the exam. Ya, jadi dengan menggunakan, jadi pada blok if itu kita bisa menggunakan lebih dari satu pengkondisian ya. Kayak misalnya ini ya, dengan operator dan di sini and mau pakai or juga bisa, nanti saya akan jelaskan lagi di contoh berikutnya ya. Jadi kita bisa menggunakan aljabar boolean di sini untuk penentuan kondisi akhir. Nah, nanti programnya sendiri akan melakukan kalkulasi inferensi sampai ditentukan nilai akhirnya ya dari satu rangkaian pengkondisian di sini, nanti akan ketemu nilai akhirnya. Nilai akhirnya itu pasti hanya ada dua ya, true atau false. Kalau true, berarti nanti dia akan masuk ke blok yang ada di dalamnya ya. Kalau false, ya nanti dia akan skip ke blok berikutnya. Oke, jadi demikianlah multiple condition dan penggunaan return ya untuk pengkondisian atau pengaturan alur program. Selain menggunakan blok if else ya, if else untuk pengkondisian ya atau decision ya, kita juga bisa menggunakan switch case ya untuk pengkondisian. Nah, di sini saya akan menggunakan switch case itu untuk menentukan ya apakah dengan nilai yang didapat ya A, B, C, D, E dan seterusnya itu dan lain-lainnya itu bisa digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut lulus atau tidak ya. Jadi berdasarkan nilai A, B, C dan E ya. Itu untuk menentukan apakah mahasiswa tersebut student tersebut bisa lolos ujian atau tidak. Nah, di sini saya punya suatu metode isExamPass ya. Kalau misalnya isExamPass-nya true ya, berarti kita meluluskan mahasiswa tersebut. Kalau tidak ya, berarti mahasiswa tersebut gagal. Nah, isi examples-nya itu apa? Kita open declaration. Nah, di dalamnya itu terdapat blok switch case ya. Nah, cara kerjanya seperti ini. Jadi kita punya satu variabel ya, mark. Ya, kemudian ada case-case yang kita definisikan ya. Kalau misalnya case-nya itu adalah A ya, mark-nya itu adalah A, kita set pass-nya itu jadi true. Kemudian kita break ya. Kita break. Kalau misalnya tidak sama dengan A, ya alur programnya nanti akan pindah lagi ke case berikutnya. Ya. Kalau misalnya tidak sama dengan B, alur programnya nanti akan pindah lagi ke case berikutnya sampai ke default ya, sampai ke default. Ya, seterusnya baru kemudian dia nanti akan return nilai pass-nya ya. Pass-nya yang by default itu sudah di set di atas sebagai false. Oke. Nah, break di sini tujuannya apa? Supaya kalau misalnya sudah ketemu ya, misalnya case-nya adalah A, pasnya kita set jadi true, kita break. Artinya kita tidak perlu lagi mengecek kondisinya di case-case berikutnya ya, sama dengan if ya. Sama dengan if else ya. Tujuan break nanti dia akan langsung keluar dari blok switch ini ya.
kemudian akan langsung mengembalikan nilai pas yang di-set di block case, ya. Ya, di case-nya ini ya, pasnya di-set sebagai true. Ya, break ini fungsinya adalah keluar dari blok yang sedang aktif, ya. Dalam hal ini adalah switch. Oke, kita pasang breakpoint aja. Taruhlah kita ingin nilainya A ya, berarti mesti lebih besar daripada 80. 87. Saya enter. Oh, breakpointnya di sini masih ada, saya remove dulu, saya continue. Jadi nanti dia akan masuk ke switch case ini ya. Switch case. Oke. Saya step over, masuk ke block switch. Nah, dia cek ya. Karena A, jadi dia masuk ke case yang ini ya, case A. Kemudian pasnya kita set sebagai true. Ya, tadinya false, kemudian jadi true. Ya, break, nanti dia akan langsung keluar dari block switch. Langsung kemudian return pas ya. Nah, sekarang ya, kita mau supaya dia gagal, berarti nilainya kita isi aja dengan 0 ya. Saya jalankan sekali lagi. Saya isi nilainya adalah 0. Enter. Ya. Marknya adalah E. Ini kan E, marknya adalah E. Step over, nanti dia, oh ya, karena tidak ada yang memenuhi, ya. Mark E, ya. Jadi nanti dia langsung return pasnya adalah nilainya false di sini, tidak ada perubahan ya. Fail. Nah, sekarang saya coba lagi C ya. Saya lagi coba C. C berarti di atas 40 ya. Oke, 45. Enter. Nilainya C. Ya, langsung masuk nih C karena C adalah benar ya. Jadi nanti dia masuk ke C. Pasnya true ya. Break keluar dari blok, kemudian return nilainya pasnya adalah true, Pak. Ya. Saya jalankan sekali lagi. Oke. Karena true berarti dia lolos masuk ke blok ini. Kalau misalnya tidak true, nanti dia akan masuk ke blok yang failed ini. Saya resume aja. Oke. Ya, jadi demikian penggunaan switch ya. Switch case. Nah, bedanya switch case adalah dia mencocokkan nilai dari mark yang ada di blok yang ada di switch-nya ini. Kemudian dia cek satu persatu dengan nilai yang ada pada case. Kalau benar, nanti dia akan masuk ke case tersebut. Oke, ya pengkondisian terakhir di video kali ini yang akan saya jelaskan adalah saya menggunakan short conditioning ya. Short conditioning itu ya kita mengecek nilai, kemudian kita langsung return value. Ada dua value, yaitu true or false-nya. Nah, bentuknya seperti apa? Ya, short conditioning-nya itu saya masukkan di dalam each is short exam pass metode ini ya, operasi ini. Kita langsung saja open declaration, yaitu di bagian akhir. Ini saya lebarin aja ya, biar mudah. Oke, jadi bentuknya itu adalah seperti ini ya. Kita cek marknya ya. Marknya itu dicek dalam tanda kurung ini ya. Tanda kurung ini biasanya kita lakukan operasi boolean ya. Mark sama dengan A atau B atau C. Jadi kalau misalnya nilai atau marknya itu A atau B atau C, ya kita set sebagai true ya. Artinya pasnya ini sebagai true. Sedangkan kalau misalnya
eh, kondisinya ini tidak terpenuhi dalam arti nilai akhirnya adalah false, ya. Aljabar booleannya itu menghasilkan nilai false, logika booleannya menghasilkan nilai false, ya. Maka nilai yang dikembalikan adalah nilai yang berada di ruas kedua, ya, setelah tanda tanya. Ya. Tanda tanya sini, ya, ini merupakan bagian dari short conditioning-nya itu yang mengevaluasi, ya, apakah aljabar atau logika booleannya itu menghasilkan benar atau salah, ya. Kalau benar atau true, itu nanti segmen pertamanya ini, ya, yang akan dikembalikan. Dalam hal ini adalah true. Kalau misalnya false, yang dikembalikan adalah false, ya. Nah, ini salah satu bentuk short conditioning, ya. Singkat, ya. Jadi tidak perlu menggunakan banyak baris, cukup satu baris, ya. Ya, sangat berguna kalau misalnya kita ingin mendapatkan nilai langsung, ya. Dan kita assign langsung ke variabel. Jadi hanya untuk mendapatkan nilai. Tetapi untuk menjalankan rutin-rutin tertentu tidak bisa menggunakan ini. Kalian bisa menggunakan switch case atau if else, ya. If else. Nah, sekarang kita coba aja jalankan decision, ya. Taruhlah misalnya saya input 99. Ya. 99 berarti nilai B, ya, berarti 76. Saya enter. Oh, ini breakpointnya saya lupa hilangkan. Saya jalankan lagi, resume. Nah, dia berhenti di sini. Marknya itu adalah B, ya. Karena OR, ya. Jika marknya itu adalah A atau B atau C, ya. Berarti kan karena mark ini adalah B, berarti benar, ya. Nanti nilai yang dikembalikan adalah true ke pass. Oke, saya jalankan. Passnya itu adalah true, ya. True. Ya, saya jalankan lagi. Ya, you have passed the exam. Nah, sekarang kita mau gagal. Bagaimana caranya? Ya, kita coba yang memberikan nilai dia gagal. Misalnya D itu berarti 20 di bawah 40, ya. Di bawah 40, ini saya enter. Ya, D. Karena D itu bukan A, dan juga bukan B, dan juga bukan C, maka nilai yang dibalikan adalah di segmen kedua, false. Berarti nanti passnya itu nilainya adalah false. False, ya. False. Saya jalankan lagi, step over. Di sini, karena hasil dari fungsi tersebut adalah false, ya, is short exam pass adalah false, maka blok else-nya nanti yang akan dieksekusi. Ya, nanti dia akan menampilkan pesan you fail the exam. Oke, jadi ini adalah pengkondisian yang lain, ya, dalam bentuk short conditioning, ya. Jadi caranya ekspresinya itu adalah hanya dengan menggunakan kurung, ya, terus tanda tanya, terus kemudian titik 2. Di sebelah kiri titik 2-nya itu adalah nilai yang akan dibalikan kalau kondisi dalam kurungnya itu adalah benar. Kalau dalam kondisi kurungnya adalah salah, nah nilai yang dibalikan itu adalah nilai yang terdapat di sisi kanan dari titik 2, ya. Oke. Jadi demikian, ya. Kita sudah belajar tentang berbagai macam pengkondisian, pengambilan keputusan, branching atau flow control yang ada di dalam bahasa pemrograman Java. Ada if, else, ada switch case, ada juga short conditioning seperti ini, ya. Terus kita juga bisa buat nested condition, jadi di dalam if ada if yang lain. Bisa juga switch case ditaruh di dalam if. Mau pakai short conditioning juga ditaruh dalam switch case, ya, itu juga bisa, ya, macam-macam. Semuanya tergantung dari
programnya maunya seperti apa, programmernya sekreativitas apa, masalahnya apa ya. Jadi kita kombinasikan semuanya bagaimana kita bisa memberikan solusi yang tepat dari permasalahan yang ada.